Horas, perkembangan zaman saat ini terlebih di era digital saat ini sangatlah cepat. Hal ini membuat kita tidaklah terlalu sulit dan sangat mudah menemukan tulisan-tulisan dalam bahasa Batak di media sosial kita, baik di Facebook, YouTube, dan yang lain-lainnya. Tapi, pernahkah kita tahu atau pernahkah kita sadari di antara tulisan-tulisan bahasa Batak yang tersebar itu ada beberapa kata yang salah menuliskan? Hal ini sangat gampang kita jumpai di beberapa lagu-lagu Batak yang saat ini sangat banyak beredar. Saya tidak tahu dan saya juga heran apakah tulisan atau syair dalam lagu Batak tersebut yang salah menuliskan itu murni kesalahan sang pencipta lagunya atau kesalahan saat proses editing. Saya yakin tidak hanya orang yang di luar sana yang pernah salah menuliskan seperti itu. Saya sendiri juga menyadari pasti pernah menuliskan kata-kata yang saya maksud tadi salah di dalam menuliskan, baik di dalam video dalam channel ini maupun di media-media sosial saya sendiri. Bukan bermaksud untuk menghakimi ataupun menyalahkan siapapun. Anggap saja video ini sebagai pengingat saja untuk kita semua agar ke depan kita lebih membuat dan menuliskan kata-kata bahasa Batak itu lebih baik lagi, supaya generasi-generasi penerus kita juga tidak mengikuti hal yang seperti itu. Apa-apa saja contoh kata yang saya menuliskan yang saya maksudkan tadi. Berikut ini adalah beberapa contoh kata yang salah menuliskan yang sering kita jumpai. Selamat datang di channel Paronang Ganjang. Semoga kita diberi umur yang panjang. Dalam bahasa Batak yang salah menuliskan yang saya maksud tadi adalah kata-kata yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah dokon. Dokon menuliskannya adalah donghon pakai eng, tetapi membacanya dokon double k, tetapi kita sering menjumpainya dituliskan menjadi dokon sama dengan cara membacanya. Deke juga dalam bahasa Indonesia adalah ikan. Kita juga sering menjumpai tulisan-tulisan deke ini dengan menggunakan double K. Sementara seharusnya menuliskan deke itu adalah deng pakai eng, dengke, tetapi membacanya deke. Todong dalam bahasa Indonesia artinya tamu. Todong juga sering salah menuliskan. Todong harusnya pakai ton, pakai n, tapi sering juga kita menjumpai menuliskan todong itu pakai double D seperti ini. Ikau dalam bahasa Indonesia artinya sayur. Ikau juga sering kita menuliskannya. Seharusnya menuliskan ikau adalah ingkau pakai eng, tetapi kita sering melihatnya dituliskan menjadi ikau sama dengan cara membacanya. Gokon atau undangan. Hal ini juga sering kita jumpai. Seharusnya menuliskan gokon itu adalah seperti gokhon, tetapi sering juga kita menemui dan menjumpai bahwa menuliskan gokon itu dibuat gokon, huruf K-nya double. Rokapu juga hal seperti itu. Seharusnya cara menuliskan rokapu adalah rongkaphu, hanya membacanya rokapu, sehingga dituliskan dan banyak orang menuliskan menjadi seperti ini. Rohaku juga harusnya menuliskannya ada rohangku, tetapi banyak juga orang menuliskan rohaku tanpa eng, tetapi huruf K-nya jadi double. Sementara itu adalah cara membaca dari pakilalaan atau dalam bahasa Indonesia perasaan, harusnya menuliskannya ada panghilalaan, tetapi juga sering kita temukan dituliskannya menjadi pakilalaan sama dengan cara membaca pakilalaan. Umbotosa harusnya pakai M, tetapi juga sering kita menemukannya umbotosa menjadi huruf B double 2 sama dengan cara membaca umbotosa. Sukun harusnya menuliskan sungkun pakai eng, tapi sering kita menemukan dituliskan menjadi double huruf K, yaitu sukun. Sakap juga menuliskannya sangkap, juga sering kita temukan dituliskan menjadi sakap, huruf K-nya double. Itu adalah hanya sebagai kecil beberapa kata-kata dalam bahasa Batak yang sering salah menuliskan. Kata-kata tersebut adalah antara menuliskan dengan membacanya adalah sedikit berbeda, tetapi kebanyakan kita sekarang ini, mungkin saya juga termasuk, menuliskannya menjadi kita tuliskan seperti cara membacanya,
Salah satu contohnya adalah ingkau seperti yang tadi, ya kan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Amanginang dan teman-teman semua. Berikan dukungan kepada saya dan channel ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda suka, serta share juga ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain juga ikut belajar dan mengetahuinya. Serta klik subscribe di bawah ini secara gratis, atau dalam bahasa Batak disebut dengan pere-pere, ya kan, mumpung gratis. Terima kasih Amanginang, terima kasih Maulati Godang. Sampai jumpa. Horas, horas, horas.